Mari kita kenalan dengan AppWrite. Apa itu AppWrite? Jadi AppWrite ini adalah platform backend as a service atau BaaS open source yang menyediakan semua kebutuhan backend siap pakai untuk aplikasi web ataupun mobile. Jadi dengan AppWrite ini kita bisa bikin backend siap pakai nih. Seperti dia sudah punya autentikasi, database, API, storage, server logic ya. Jadi dengan AppWrite semua itu sudah tersedia dalam satu platform. Build faster all in one backend. Artinya dia mempercepat proses development dengan menyediakan beragam tools di back end ya. Nah, dan dia bisa diintegrasikan dengan teknologi front end apapun dan back end apapun ya. Jadi ini benar-benar siap pakai. Dia punya bawaan sistem autentikasi ya. Nah, seperti email password, SMS, OAuth, seperti pakai Google, GitHub, dan lain sebagainya, Anonymous, dan Magic URL link ya. Terus dia udah punya database. Nah, di database ini dia pakai NoSQL style ya. Artinya ini mirip seperti MongoDB, berbasis collection dan dokumen. Terus berikutnya dia sudah punya storage ya untuk simpan data seperti file, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya dia sudah punya function. Ini merupakan serverless function ya di Logic Backend. Tujuannya kita bisa gunakan dia sebagai automation, webhook, dan API custom ya. Ini mirip seperti AWS Lambda. Dia punya messaging chat ya. Artinya di sini kita bisa manfaatkan fitur real-time update-nya untuk bikin chat app, live dashboard, dan notifikasinya. Cara pakainya kita definisikan dulu appwrite.ts ya, dimana ini kita akan set endpoint database-nya, dimana ini endpoint dan project ID atau database-nya. Jadi pertama sekali kita buat project dulu. Jadi saya buat nama project-nya di sini medicine. Nah, berikutnya kita buat database. Kalau database-nya ini diklik nama database-nya medicine app, di sini saya udah punya collection-nya. Kita bilang ini namanya table-nya. Nah, di mana table-nya ini ada namanya doctor. Nah, di dokter saya punya field namanya full name. Nah, ini saya pakai React dengan TypeScript-nya. Nah, ketika aplikasi dijalankan, ini menampilkan data yang ada di database ini ya, Z ya. Nah, sekarang kita coba tambahin boot, oke, add, oke, datanya tersimpan. Kalau ini kita reload, oke, boot itu juga ada. Nah, sekarang kalau kita misalnya hapus si boot, oke, terhapus. Kalau ini kita lihat, oke, terhapus. Nah, bagaimana cara buatnya? Jadi, full name, terus berikutnya, karena dia berbasis dokumen ya, terus berikutnya nih, kita pakai database ID dan collection ID ya, di mana fieldnya ini sesuaikan dengan field yang punya kita. Saya punyanya cuma full name aja. Berikutnya kalau delete nanti handle database, collection, dan ID. ID itu yang ini nih, gitu, untuk menghapus. Ya, habis itu dipanggil lagi datanya. Nah, berikutnya ini tampilannya Dr. AppWrite itu yang ada di sini. Terus berikutnya ini inputannya, ya. Terus berikutnya nih tombol on click untuk nambah data ini. Berikutnya di bawah ini list datanya nih. Ya, dimana nanti list datanya itu punya masing-masing tombol delete seperti ini. Oke, lebih kurang seperti itu. Selamat menggunakan AppWrite.